Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pecahan campuran. Jadi sebelum mengerjakan penjumlahan atau pengurangan dengan pecahan campuran, kita terlebih dahulu harus merubahnya menjadi pecahan biasa. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Contoh 5 2/3 sama dengan, cara mengerjakannya yaitu 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15. Lalu ditambah 2. 15 tambah 2 sama dengan 17/3. Dari mana 3-nya? Dari bawah sini. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum mengerjakan, kita harus membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Baru kita bisa melangkah selanjutnya. Mau kita tambahkan, mau kita kurangi, dan lainnya. Jadi pecahan campuran harus terlebih dahulu dibuat menjadi pecahan biasa. Oke. Contoh soal nomor 1. 4 3/4 ditambah 2/3 sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. 16 ditambah 3 sama dengan 19/4. Ingat ya, 4-nya dari sini. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8/3. Lalu kita akan buat, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita akan merubah menjadi KPK 4 dan 3-nya. Ya. Kita buat KPK. Berapa sih 4 dan 3 KPK-nya? Tentunya kalian sudah tahu kan? 4 dan 3 KPK-nya yaitu 12. Ya. Boleh kalian gunakan perkalian seperti ini. Ya. 4 dikali 3 boleh. Lalu di atasnya kira-kira diisi berapa? 19 dikali 3 lagi, maka hasilnya 5/7.
ditambah yang mana lagi? 8 ya. 8 dikali 4 ya. Gantian ya. Jika pertama tadi 4 kali 3, taruh 12-nya di sini. Lalu 19 dikali 3, hasilnya taruh sini. Lalu 8 kali 4 sama dengan 32, hasilnya taruh sini ya. Penyebutnya masih sama 12. Setelah itu diapakan lagi? Maka kalau sudah ketahuan seperti ini, kalian pasti sudah bisa. Tinggal menjumlahkan 57 dan 32, yaitu hasilnya 89 per berapa? 12. Masih sama karena penyebutnya sudah didapatkan, penyebutnya 12. Nah, sekarang apakah sudah selesai? Tentunya belum. Kita masih bisa sederhanakan lagi. 89 dibagi 12, hasilnya yaitu 7 per 5. 75 per 12. Ya, 75 per 12. Dari mana hasilnya 75 per 12? Caranya kita bisa membuktikan dengan 12 dikali 7. Lalu ditambah 5. Oke, hasilnya pasti 89. Jadi kalau sudah sama 12 kali 7 tambah 5, hasilnya 89, berarti sama dengan sebelahnya, berarti itu benar. Apakah bisa diperkecil lagi? Tentunya sudah tidak bisa, karena 5 di sini adalah bilangan prima. 5 di sini hanya bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1. Sedangkan 12 tidak bisa dibagi 5. Oke, seperti itu. Maupun begitu, 12 memang bisa dibagi 12, tapi 5 tidak bisa dibagi 12. Atau 12 dibagi 2 bisa, tapi 5 tidak bisa dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi cukup sampai di situ. Boleh misalnya kalau kalian membuktikannya dengan cara bagi bagian manual. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Bapak beri contoh di sebelah sini ya. Contoh 89 dibagi 12 ya. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 7 ya. 7 dikali 12 sama dengan 84. Nah, 89 dikurang 84 sama dengan di sini 5 ya, kurang 5. Maka 5 di sini sebagai sisanya, 7 di sini sebagai hasil ya. 12-nya itu penyebut. Oke, taruh di sini ya. Soal berikutnya. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan pengurangan, pecahan, campuran. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Enam 5 per 6 dikurang 4 3 per 8. Caranya masih sama.
6 dikali 6 sama dengan 36. 36 ditambah 5 sama dengan 41 per 6. 6-nya dari mana? 6-nya berasal dari penyebutnya ya, sama 6. Lanjut lagi. 8 dikali 4 sama dengan 32. 32 tambah 3 sama dengan 35 per 8 ya. Dari sini ya 8-nya ya. Dia sama. Nah, kalau sekarang sudah jadi pecahan biasa, maka kita akan cari KPK-nya. Berapakah KPK dari 6 dan 8? Ya. KPK dari penyebutnya 6 dan 8 kita boleh menggunakan cara ini. Bapak bikin kotak. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 3 sama dengan 18. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, lanjut 8 ya. 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, boleh menggunakan cara ini. Maka jika kita menggunakan cara ini, kita harus tahu dulu dan harus diingat, kita boleh letakkan perkalian di sini ya. Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. 6 kali 4 kan hasilnya 24. Karena di sini terdapat dua angka yang sama. Nah, inilah yang disebut KPK. Jadi ini yang disebut KPK-nya 24. Boleh juga kalian jika menggunakan cara lain dengan cara 6 dikali 8 ya. 6 kali 8 sama dengan 48. Tetapi di sini nanti jika menggunakan cara itu maka nanti 41 dikali 8, 35-nya dikali 6 ya. Itu cara yang berbeda. Minggu lalu Bapak sudah jelaskan berbagai cara. Silakan kalian menggunakan cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Oke. Nah, sekarang karena di sini ada dua ya, boleh dengan cara ini, boleh dengan cara ini ya. Yang ini dikali 4, yang ini dikali 3. Bapak lebih menganjurkan dengan hasil yang KPK-nya lebih kecil, yaitu 24. Karena jika hasilnya lebih kecil kita dapat, maka mengerjakannya lebih cepat dan mudah. Oke. Kita dapatkan di sini 24. Kita tuliskan saja di sini ya. Nah, karena kita harus mengisi yang atas, maka kita perhatikan angka 41 dan 35 ya. 41 dikali 4 ya. Nih, dikali 4. 41 dikali 4 sama dengan 164. 35 dikali 3 hasilnya 105 ya. Hasilnya 105. Nah, kalau sudah seperti itu ya, seperti ini, maka kita tinggal mengurangkan bagian yang atasnya saja, bagian pembilang. Oke, kita hapus yang ini dulu ya. 164 dikurang 105 sama dengan 59 per 24. Masih sama ya, 24. Nah, apakah sudah selesai? Tentunya belum. Kita masih bisa sederhanakan lagi, kita perkecil dengan cara ya, kita bagi 59 dibagi 24. Oke, kita tulis caranya di sini, misalnya 59 ya
dibagi 24. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Oke, 2 kali 24 sama dengan 48 ya, dikurangin ya, 59 kurang 48 hasilnya 11. Maka ini ingat, ini sisa, yang ini hasil, yang ini penyebut ya. Nah, kita harus tahu cara penulisannya ya. Hasilnya dulu taruh di tengah 2 ya, per 24-nya ya sama ya. Sisanya taruh di atas 11. Nah, apakah sudah selesai? Apakah masih bisa dibagi lagi? Tentunya sudah tidak bisa, karena angka 11 di sini adalah bilangan prima. Nah, 11 bagi 11 boleh bisa dapat 1, tapi 24 bagi 11 apakah bisa? Tentu tidak bisa. Maka hasilnya cukup sampai di sini saja. Oke, ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang giliran kalian yang mencoba. Silakan mencatat soalnya ya.